والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, agar orang-orang Indonesia termasuk Anda bisa percaya Yesus sebagai Tuhan yang benar, Juru Selamat satu-satunya, agar ketika Anda bertobat dan percaya Yesus, Anda pun diselamatkan. Itu maksudnya Pak Zuma. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Sekali lagi saya minta maaf, itu narasi internal yang kubangun tadi setelah Pak Pendeta keluar dari sini sejenak. Ya, bukan di depan Pak Pendeta, namun ternyata Pak Pendeta itu nyimak. Jadi gini Pak, kenapa saya mengatakan itu? Bukan dilandaskan kepada Al-Quran. Kalau landasannya kepada Al-Quran itu tadi, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Lagi-lagi reformasi berbicara tentang Orde Lama dan Orde Baru. Nah, tetapi yang saya jadikan acuan adalah pernyataan Yesus yang konon diimani oleh sahabat-sahabat Kristen saya. Lukas 16 misalnya, di nomor 17-nya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Kalau kita menarasikan secara bahasa Indonesia, jangan dipotong Pak Zuma, itu belum selesai ayat itu. Sampai semuanya digenapi. Itu kalau yang sudah digenapi Pak. Mohon maaf Pak. Gitu itu yang tertulis di dalam Matius 5. Yang saya baca ini Lukas 16 nomor 17. Itu berbeda datanya Pak. Kalau di Matius 16 nomor 17 itu hanya sampai kepada kata eimi, atau kata yang kemudian disebut de, atau disebut dengan kata dalam bahasa Yunani itu pipto. Pipto itu batal. Sebutkan dalam bahasa Indonesia-nya. Bapak baca bahasa Indonesia supaya semua orang juga dengar. Iya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berakhir pada kata pipto dalam bahasa Yunani. Jadi tidak ada bahasa Yunani. Jadi tidak ada kelanjutannya di ayat 17 nomor Lukas 17 nomor Lukas 16 itu Pak. Yang Anda maksud itu adalah Matius 5 gitu. Satu-satu Pak. Sebelum semuanya terjadi, kalau ada dua ayat yang punya hal yang sama, kita harus mengambil yang lengkapnya Pak Zuma, bukan yang kurangnya. Itu dalam hukum pemahaman Alkitabiah. Nah, Anda mengambil ayat yang satu, tapi tidak tidak mau mengangkat kelengkapan dari referensi ayat itu. Nah, semuanya sudah digenapi Pak Zuma, gitu, di dalam diri Yesus. Jadi apa yang perlu lagi? Tidak, hukum Taurat sudah sempurna di dalam Yesus, sudah digenapi. Gitu. Nah, perintah itu sudah dipenuhkan Pak. Bang Zuma, langsung tanyain datanya aja Bang. Pak Joshua. Datanya itu Bang. Enggak, sampean tadi mengatakan kalau ada dua ayat berbeda, satu lengkap dan satu itu kurang, harus pakai yang lengkap. Itu datanya pakai apa gitu? Apakah ada ilmunya? Matius 5 ayat 18 itu Pak, Matius 5 ayat 18 itu, mulai dari ayat 17 itu, kan tadi Bang Zuma merujuk ke situ. Tapi tidak dibaca selengkapnya. Ayat yang bersamaan dengan itu harus diambil yang lengkapnya. Dikatakan ini, ayat 17 mengatakan, coba ya. Saya tanya ilmunya Pak, bukan ayatnya. Kalau ayatnya kita mungkin lebih hafal gitu. Saya tanya ilmu untuk membandingkan ketika ada dua ayat, satunya lengkap, satunya kurang, harus dipilih yang lengkap. Itu validasi dari siapa gitu? Validasi dari hukum orang-orang Kristen memahami firman Tuhan, gitu loh Pak. Nah, Anda mau cari datanya apa? Data itu kalau bicara ada ayatnya apa enggak? Itu loh. Ini ayatnya kita tunjukkan, gitu loh. Lanjut dulu Bang Zuma. Setelah kalau ini Anda ambil ayat yang hanya sebagiannya,
Padahal ada ayat lain yang menerangkan itu. Ya, ada Bapak, Pak. Padanannya Ya, itu siap, Pak. itu tidak lengkap, Pak. Itu tidak Oke. fair namanya. Lanjut Tapi itu dulu kan Bang Zulfa. kisah Setelah suci, ini, Pak. setelah ini saya Tapi itu minta kitab waktu. suci, kok bisa nggak lengkap gitu? Aneh juga gitu. Kok Kok waktu ada- kanonisasi Bukan begitu kok, Julius. Bukan tidak lengkap. kenapa nggak disingkirkan saja? Kan karena ada ini kesempatan kan saat kanonisasi untuk menyaring mana yang masuk. Oh, tidak begitu cara berpikirnya. Karena apa? Injil Matius ditulis oleh orang berbeda, Injil Lukas ditulis orang berbeda, dengan persepsi perspektif yang berbeda, tetapi muatannya, kontennya sama. Itu melengkapi, itu namanya menyempurnakan. Yang Tapi satu saat kanonisasi menerangkan yang kan- lain. Setuju. Tapi waktu kanonisasi kan ada kesempatan, Pak, untuk menyaring, Pak. Anda nggak Kanonisasi mengerti. itu kan tujuannya adalah menyaring mana yang Oh, masuk, jadi mana tidak gini, masuk. ngerti apa- Kalau jadi dirasa gini, ini tidak apa lengkap, yang ya udah tinggalin. dimaksudkan dengan kanonisasi. Pengkanonisasi Jadi gini. itu bukan berbicara tentang apa persyaratan mutlak membuang hukum, membuang teologi dan sebagainya. Enggak. Ya, Enggak jadi begitu. gini teman-teman Muslim, sedikit Pak Pendeta. Ya, Jadi kita mengambil pandangan kita terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah kemudian menarasikan bagaimana Allah menciptakan manusia. Di ayat yang satu mengatakan dari tanah, di ayat satu mengatakan dari air. Kita anggaplah seperti itu fenomena yang terjadi pada malam hari ini. Jadi kita nggak boleh mengatakan kenapa nggak dihilangkan aja, karena itu nggak lengkap. Mungkin tadi narasinya oleh Pak Pendeta itu ketika saya membacakan Lukas 16 nomor 17, Pak Pendeta dia memikirkan Matius 5 nomor 18 sehingga ada sesuatu yang kemudian dikatakan tidak lengkap gitu. Itu maksudnya. Ada miskomunikasi sedikit, Bang. Oke. Namun gini Pak, ketika Bapak mengatakan di dalam Matius 5 nomor 18 harus kemudian semuanya terjadi. Ya, terjadi di sini artinya genomai. Genomai ini artinya semuanya pas. Itu bukan berarti yang dimaksud adalah ketika Yesus itu mati di salib, Pak. Tapi harus kembali kepada anak kalimat dan induk kalimatnya. Apa itu? Bumi, langit. Sama dengan lenyap. Ketika bumi dan langit itu lenyap, barulah kemudian hukum Taurat itu bisa dihilangkan. Apa korelasinya? Coba kita lihat yang saya bacakan tadi, Lukas 16 nomor Enggak begitu, 17. Pak Suma, enggak begitu. Itu Anda salah paham terhadap ayat itu. Oke, saya salah paham. Karena Oke, begini, silakan. Pak Suma, saya terangkan ya, bahwa yang dimaksud itu adalah konten dari nubuatan itu. Isi Taurat itu menuntut penebusan manusia. Langit dan bumi itu instrumen untuk mengikuti seluruh rencana Tuhan bagi penebusan manusia berdosa lewat Kristus Yesus. Jadi bukan penggal-penggalan, sub kalimat-kalimat lalu kemudian hubungkan dengan alam dan sebagainya. Bukan begitu. Semua berbicara tentang satu konsentrasi rencana Tuhan bagi penyelamatan manusia, di mana semua instrumen dunia ini harus mengikuti itu. Itu loh. Dan itu sudah digenapi oleh Yesus secara sempurna. Oke, baik. Sedikit lagi dari saya, Pak Pendeta. Silakan. Saya sangat menghargai ya. Saya nambahi, Bang, ya setelah ini, Bang. Iya, saya sangat menghargai itu. Lagi-lagi saya mengatakan saya berdiri di sini hanya sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang Kristiani yang kemudian menyelisih pendetanya, bukan. Jadi ketika ada pandangan yang berbeda itu wajar. Jangan menjadikan kemudian seperti saya dengan teman-teman Kristen lainnya itu nyahut-nyahutan oleh karena adanya tendensi saling ingin mengunggulkan argumentasi. Oh, tidak. Karena Bapak adalah seorang pendeta yang saya hormati. Gini Pak, ketika Bapak mengatakan hal yang Bapak ucapkan terakhir tadi, Yesus itu menggenapi dan menggenapi, sehingga dunia harus tahu seperti apa kemudian ini. Tapi yang saya temukan sebagai seorang Muslim di dalam belajar Bible, Yesus datang, dia menjajakan keselamatan itu hanya dengan mentaati perintah Tuhan. Bahkan Pak, yang saya temukan di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus itu justru memerintahkan orang melakukan persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Dan tidak pernah kemudian dia mengatakan persembahan seperti yang diimani teman Kristen. Malah nih, terakhir dari saya, malah nih Pak, ketika kita melihat pernyataan iblis di dalam Matius 4, ketika dikatakan ada tertulis Tuhan akan mengirim malaikat untuk menantang engkau ketika engkau itu adalah anak Theos. Ya, ada tertulis bahwa dia akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Saya sebagai orang yang belajar, saya selidiki kitab Bapak dan memang ada tertulis. Tertulisnya di Mazmur 91 bahwa malaikat
mengirim, menantang anak Tuhan di tangannya supaya kaki anak Tuhan ini tidak terantuk kepada batu. Betul iblis ini. Tapi ketika kemudian saya melihat di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46, ketika Yesus mengatakan ada tertulis di Mazmur, di Torah, tertulis di Mazmur, di Torah, lalu kemudian dikatakan dalam kitab para nabi bahwa dia akan bangkit, dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang-orang mati. Saya cari bolak-balik Pak, dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak menemukan itu tertulis. Artinya gini, iblis itu lebih akurat pemberitaannya daripada apa yang dikatakan oleh Yesus. Atau Lukas dalam memberi catatan ini tidak menemukan data itu di dalam kitabnya orang Yahudi, sehingga ada ketimpangan yang terjadi. Nah, inilah makanya saya katakan ketika Bapak mengatakan kesempurnaan itu adalah ketika Yesus itu sudah disalibkan di atas tiang salib. Saya tidak menemukan poin-poin ini, kecuali dari iman Kristen yang harus saya hormati, yang saya harus junjung tinggi bahwa itu adalah konsep keyakinan, nggak boleh diganggu gugat. Tapi dialog itu harus tetap dibangun. Saya kira begitu Pak Pendeta dari saya. Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 26 itu mungkin besok hari atau lusa atau tahun depan Pak Pendeta masih mau berdialog dengan saya, sekiranya data itu sudah bisa disajikan, agar kiranya saya menggugurkan konsep yang saya imani, yang saya pahami tentang agama saudara-saudara saya. Demikian Pak, silakan. Baik, baik. Tenang Pak Pendeta ya. Sebentar. Saya di sini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa Alkitab itu dibuat oleh para pakar. Betul, di Kristen itu banyak pakar. Misalnya Yusuf Manubulu itu pakar Bukan tipu-tipu. dibuat dalam pengertian apa ya, itu diterjemahkan oleh berbagai pakar berdasarkan keilmuan mereka masing-masing, bukan buat beda lagi persepsi nanti kalau Oke, baik. Maka karena terlalu banyak pakar di dalam Kristen, makanya kitab-kitab Anda itu Pak banyak kontradiksi. Salah, Anda Ya, salah. ada kontradiksi yang itu sederhana, premis yang berpikir biasa, ada Anda pula yang salah, serius. Pak. Premis berpikir Nah, Anda contoh salah. misalnya seperti ini ya. Tidak, Maaf Pak usah Pendeta. dilanjutkan karena sudah salah cara berpikir Anda. Bukan para pakar yang buat Alkitab, itu yang buat Alkitab Tuhan, bukan pakar. Nah, ini saya narasinya berdasarkan narasi Anda tadi, Loh, Pak. kok jadi Tidak Tuhan yang salah. buat Pak? Tapi kan saya sudah itu jelaskan kenapa Anda bukan bertahan dengan apa yang Anda nomisasi, salah Pak. pahami. Enggak, ini bukan ketika narasi saya baru. jelaskan bahwa tidak begitu maksud saya, Anda tidak lagi boleh berpijak pada apa yang Anda salah tafsir. Itu tidak Oke, fair. terserahlah siapa. Enggak pakar ya. Berarti ditarik ya narasi pakar tadi itu Tidak, ya. saya tidak tarik penerjemahannya. Itu kita bicara Oke. bahwa Alkitab Oke, baik, itu kita dalam ke bahasa terjemahannya, Indonesia Pak. diterjemahkan Kita ke oleh terjemahannya. berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmunya yang Oke, berpadu baik. menghasilkan terjemahan Oke, yang mantap. dapat Saya kunci dipegang. jawabannya, Pak. Kunci. Saya kunci jawabannya. Ya, kita ke terjemahannya, Pak ya. Saya katakan tadi dalam kitab Anda itu ada kontradiksi yang biasa, sederhana, sampai ke yang serius. Ini yang seriusnya ada, Pak. Yang seriusnya misal Anda lihat di Ezra 2.5 dengan Nehemia 7.10. Dalam Ezra itu jumlah anak Arah itu tertulis berapa? 775 orang. Tetapi sebentar. dalam Nehemia berapa? Dituliskan oleh penerjemah 652 orang. Ini kalau Anda tanya sebentar, lompat sini, lompat sana, lari sini. Bukan, ini berdasarkan Ini- narasi Anda, Pak. Ini tidak berbicara tentang dialog yang sehat. Kalau kita berbicara satu topik, kita selesaikan dulu. Baru kita lanjut ke topik yang berikutnya. Misalkan kayak Bang Suma, saya belum selesai menjawab, Anda sudah potong. Jadi seolah-olah apa yang dinarasikan Bang Suma itu benar semua. Enggak seperti itu, Bang. Enggak, saya membenarkan malah perkataan Anda. Bukan Bahwa begitu. penerjemah kitab Anda itu Saya berdasarkan harus juga- pakar-pakar gitu. Saya harus menjelaskan dulu. Misalkan contoh Matius 8 ayat 4 itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini Bang Suma tarik secara linear apa yang harus diselesaikan dalam konteks hukum Taurat, lalu kemudian memaksakan orang-orang Kristen melakukan Kristen melakukan itu. Tidak.